Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian dan selamat pagi untuk dosen kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Lasrudin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Teknik Sipil. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Mengenai sejarah, tak lupa pula bahwa Bung Karno selalu mengingatkan kita dengan istilah jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian kita ketahui dulu apa itu sejarah. Dan menurut saya sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Dan apa itu bahasa? Bahasa adalah cara seseorang dalam menyampaikan suatu isyarat atau pesan kepada orang lain atau kepada individu lainnya, baik itu menggunakan simbol atau menggunakan gerak maupun dengan menggunakan suara. Itulah bahasa. Dan apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku ya. Karena pasti setiap suku berbeda bahasanya antara suku satu dengan suku yang satu pasti berbeda bahasanya. Jadi mereka dalam berdialog pasti bingung ya, antara suku satu menggunakan bahasanya dengan suku satu menggunakan bahasa, dan mereka tidak saling mengerti antara sesama, tidak saling mengerti bahasa-bahasanya. Dan maka dari itu bahasa Indonesia yang akan menjadi bahasa pemersatu antara suku-suku yang ada di Indonesia. Maka itu kita harus wajib mempelajari bahasa Indonesia. Nah, itu tadi pengertiannya. Dan selanjutnya kita masuk ke sejarahnya, sejarah bahasa Indonesia. Mengenai sejarahnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya bahasa Yunani diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan kenapa sih harus bahasa Yunani yang harus diangkat menjadi bahasa Indonesia, tidak bahasa-bahasa yang lain saja? Karena bahasa yang ada di Indonesia kan sangat banyak. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dan kenapa harus bahasa Yunani yang harus diangkat menjadi bahasa Indonesia? Oke, ada beberapa alasan yang harus teman-teman ketahui. Kenapa sih harus bahasa Yunani yang harus diangkat menjadi bahasa Indonesia? Alasan pertama, bahasa Yunani merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan ya, atau bahasa perantara. Dan bahasa Yunani ini banyak dikenal di Nusantara, banyak yang digunakan di Nusantara. Bukan hanya di Nusantara, hampir seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Yunani dan mengenal bahasa Yunani. Dan yang kedua, bahasa Yunani sederhana, mudah dipelajari, tidak mengenal tingkatan bahasa. Dan ketiga, bahasa Yunani mudah menerima masukan dari daerah lain atau bahasa-bahasa asing ya. Dan yang keempat, bahasa Yunani diterima oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa nasional ya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia mengalami perkembangan bahasa pada tahun 1947 yang ditandai dengan ketetapan ejaan Republik atau ejaan Osoewandi ya, yang menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang digunakan sebelumnya ya. Dan pada tahun 1972 bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata ya. Ejaan kata itu yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Dan perkembangan berikutnya lahirlah sebuah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan PUEB ya, yang lahir pada tahun 2015 dan sampai saat ini kita gunakan ya. Yang kita gunakan sekarang ini adalah ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEB ya. Dan PUEB inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah ya. Oke. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia.
Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata yang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkannya. Saya akhiri saya dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.